Jika kalian berusaha untuk menjadi lebih baik, cibiran seorang haters pasti tidak ada habisnya. Boro-boro menjadi orang baik, kalian diem aja. Pasti cibiran seorang tong kosong nyaring bunyinya ini selalu saja keluar. Konten banyak drama pasti ada hatersnya. Konten gaming ada hatersnya juga. Bahkan konten edukasi aja itu juga ada hatersnya. Jadi sebenarnya mereka itu maunya apaan? Kenapa haters ini selalu ada? Dan inilah the philosophy of haters. Dan kali ini gue bahas yang santai aja. Haters atau simpelnya pembenci di sini bukan untuk haters yang mencakup public figure saja, tetapi juga mencakup di kehidupan pribadi masing-masing semua orang, entah itu dalam bentuk teman, rival bisnis, atau mungkin ibu-ibu tetangga yang julidnya itu di luar nalar. Di sini gue menyebut haters bukan penghujat, karena tukang hujat biasanya kerap kali menghujat pada tempatnya, yaitu ketika ada hal-hal di luar nalar yang emang patut dikoreksi aja. Tapi yang menjadi menarik dari keberadaan haters ini adalah kemunculan mereka yang terkadang tidak jelas. Mungkin masih bisa dimaklumi jika mereka muncul ketika ada sebuah kejadian yang memang layak untuk dibenci. Tapi kenapa bisa mereka muncul pada peristiwa yang sebenarnya tidak ada apa-apa? Gak usah jauh-jauh ke kejadian-kejadian besar dan aneh, kita bisa masuk aja ke ranah dunia internet di mana konten video sudah menjadi sasaran empuk bagi para haters ini. Konten yang sifatnya hiburan tidak perlu ditanya. Komentar seperti cringe, garing, gak lucu, dan lain-lain itu gak akan pernah absen. Konten gaming sesimpel karena si kreatornya gak bisa atau gak ahli memainkan game yang dimainkannya. Kata-kata noob, kasar, bahkan sampai menyerang fisik keras dan agama si kreator udah biasa muncul. Konten edukasi yang notabene bermanfaat sudah pasti ada. Bisa dilihat dari video-video edukasi di internet. Komentarnya gampang banget buat ditemukan. Komentar-komentar tong kosong nyaring bunyinya seperti sok tahu, nggak guna, dan si paling edukasi udah menjadi makanan sehari-hari konten kreator edukasi. Apakah semua itu dikarenakan pesona konten kreatornya yang terlalu kasar? Bisa jadi. Tapi kreator yang adem ayem aja juga pasti kena. Bukan dari segi konten yang dibuat, tapi hal yang diserang adalah malah ke personal hidup konten kreatornya. Terdengar tidak nyambung, tapi memang itulah yang dilakukan oleh seorang yang disebut haters ini. Mau sebaik apapun kita, mau se-friendly apapun kita, mereka pasti akan selalu mencari-cari kesalahan kita sampai-sampai mereka terlihat bodoh sekalipun. Ibarat gambaran dari foto ini, di mana semuanya emang selalu salah di mata orang yang bodoh dan salah juga. Meskipun begitu, secara filosofis, seorang haters dan seorang fans itu sama, hanya memiliki perbedaan dari cara mereka memandangnya aja. Karena menurut Kompasiana, seorang haters itu adalah seorang fans sejati juga, karena selalu memperhatikan detail-detail dari segala hal apa yang kita lakukan, tapi tentu saja dengan pandangan yang buruk. Seorang haters begitu dalam memikirkan seseorang yang sangat ia benci, bahkan ketika orang yang dibencinya ini sama sekali tidak memikirkannya. Begitulah yang tertulis di artikel tadi. Lalu dari semua contoh keberadaan haters ini, jadi apa alasan seorang haters itu bisa ada? Kenapa selalu saja ada orang yang membenci kita? Simpelnya, seorang haters yang kerjaannya hanya mencari-cari kesalahan orang itu merupakan rasa benci yang timbul akibat rasa sakit hati, entah itu karena iri, rendah diri, dan dengki tentu saja. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah mereka akan selalu mencibirkan semua orang yang kelihatannya baik-baik aja, dengan tujuan agar mereka malah menjadi tidak baik-baik aja. Tidak jarang seseorang yang awalnya baik dan normal malah menjadi orang yang bermasalah karena cibiran-cibiran kebencian dari orang-orang ini. Dan pada akhirnya, ketika seseorang yang awalnya normal ini menjadi bermasalah, si haters ini akan merasa bahagia dan tentu saja memiliki teman atau malah merasa lebih tinggi kedudukannya karena merasa telah berhasil menjatuhkan orang lain. Dan semua ini balik lagi didasarkan atas sikap rendah diri mereka. Mereka adalah orang yang selalu saja merasa dirinya berada di bawah orang lain,
Sehingga untuk menutupi sikap rendah diri mereka ini, tentu saja cara mereka adalah antara mengajak orang lain untuk menjadi seseorang yang rendah diri juga sama seperti mereka, sehingga ia merasa tidak sendirian. Atau yang mungkin lebih parah adalah menjatuhkan orang yang dia rasa berada di atasnya, agar ketika orang tersebut jatuh dan bermasalah, orang-orang rendah diri akan merasa superior dan merasa tinggi karena berhasil menjatuhkan orang-orang yang dianggapnya hebat. Seperti contoh, konten-konten edukasi di internet bakal dicibir habis-habisan karena akan merasa bodoh ketika diajari hal-hal baru dari konten-konten mendidik tersebut, dengan tujuan agar menjatuhkan perasaan si kreator yang dicap mereka sebagai si paling edukasi ini. Dan sikap rendah diri ini juga sudah pasti berpasangan dengan sikap iri dan dengki. Melihat orang-orang yang lebih hebat dari mereka adalah hal yang paling memuakkan dalam hidup para haters ini. Begitulah yang terjadi pada orang-orang yang senang menunjukkan hasil kerja kerasnya di internet, tapi malah mendapatkan cibiran-cibiran gaje yang bahkan malah menyerang personal orang tersebut. Dan jika semua hal ini disatukan, muncullah sifat kurang perhatian, dimana karena mereka merasa dirinya adalah orang yang rendah dan selalu saja memandang orang-orang hebat itu hama bagi matanya, tentu mereka akan merasa tidak layak untuk diperhatikan dan ujung-ujungnya ingin merasakannya dengan cara caper. Konten-konten adem ayem di internet dirusak oleh para haters ini dengan cibiran-cibiran yang kesannya mencari-cari kesalahan. Untuk apa? Tentu saja agar mereka dihujat balik dan akhirnya merasa diperhatikan oleh orang-orang. Dan itulah sebuah kisah ironis dari seseorang yang rendah diri tapi berusaha untuk eksis. Pada akhirnya menjadi haters itu cukup menguras waktu. Selain otak yang terkuras, hati dan perasaan juga terkuras hanya untuk membenci orang lain yang sama sekali tidak memberikan keuntungan pada dirinya sendiri juga. Jadi kira-kira apa kalian punya alasan lain tentang topik ini? Bisa banget buat tambahin dan koreksi di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian adalah orang-orang yang merasa tertekan dengan adanya haters-haters gaje ini? Atau malah kalian adalah tipe orang yang bodoh amat terhadap mereka? Silahkan komen aja. Sekali lagi, haters yang gue bahas di sini adalah seorang haters yang kelihatan banget banyak omong doang tanpa dasar ilmu-ilmu yang jelas, yang jatuhnya seperti tong kosong nyaring bunyinya aja. Berbeda dengan hujatan yang biasanya layak dilontarkan ke orang-orang yang memang sudah berlebihan karena itu merupakan sanksi sosial dan bentuk koreksi aja. Jadi bedakan antara hujatan berbobot dan juga yang tidak. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.